Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal SKB PAI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR episode Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada soal yang pertama. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah A. Para khalifah pengganti Rasulullah. B. Para khalifah yang adil. C. Para khalifah yang sederhana. D. Para khalifah yang berjasa. E. Para khalifah yang mendapat petunjuk. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah E. Para khalifah yang mendapat petunjuk. Nah, teman-teman, jadi kata-kata Khulafaur Rasyidin ini berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Nah, jadi khulafa ini artinya berasal dari jamak kata dari khulafa. Ya, yang berarti khalifah. Sedangkan ar-rasyidin ini merupakan petunjuk, mendapat petunjuk. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Nah, teman-teman, kalau kita lihat jawaban A, B, C, dan D ini nampak benar ya, teman-teman. Namun kita harus lihat arti dari Khulafaur Rasyidin. Kalau kita tidak melihat arti dari Khulafaur Rasyidin, kita akan salah untuk menjawab. Bisa jadi kita akan menjawab para khalifah pengganti Rasulullah. Ini kan benar. Para khalifah pengganti Rasulullah ialah Khulafaur Rasyidin gitu. Ya kan? Namun ini yang ditanya adalah pengertian Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah yang mendapat petunjuk. Petunjuk dari siapa? Dari Allah pastinya ya. Oke, jelas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah E, para khalifah yang mendapat petunjuk. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Menurut Sufyan al-Thawri bahwa orang-orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah A. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Zubair. B. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. C. Abu Bakar, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab ini ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. D. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Thabit. E. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah E. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi, menurut Sufyan al-Thawri, jadi yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Nah, jadi salah satunya ini yang ditambahkan adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu bisa kita lihat dalam kitabnya, kitab dikarang oleh Sufyan al-Thawri, itu yang bernama kitab Aun al-Ma'bud. Nah, jadi teman-teman bisa dibuka sendiri ya, atau bisa di searching itu tentang kitab dari Sufyan al-Thawri, yaitu kitab Aun al-Ma'bud.
Jadi, dalam buku itu tertulis bahwa khalifah atau khulafaur rasyidin itu ada 5, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, jadi ini banyak ya para ahli-ahli ilmu yang menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah khulafaur rasyidin. Jadi selain dari Sufyan al-Tsauri, ada juga Imam Badruddin ya, Badruddin al-Aini. Jadi dalam kitabnya yaitu kitabnya Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari. Jadi dalam kitab beliau jadi juga tertera bahwa Umar bin Abdul Aziz ini merupakan salah satu khulafaur rasyidin. Namun pemberian label khulafaur rasyidin kepada Umar bin Abdul Aziz ini banyak perselisihan teman-teman. Makanya kita hanya mengenal 4 khulafaur rasyidin. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini tidak dimasukkan ke dalam sejarahnya. Namun banyak yang mengatakan bahwa khulafaur rasyidin itu termasuk Umar bin Abdul Aziz. Jadi banyak ya para ahli-ahli mengatakan demikian teman-teman. Jadi karena perselisihan akhirnya yang dianggap hanya 4. Jadi yang maksudnya yang muncul dalam sejarah-sejarah itu selalu 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu ya teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman. Menurut Sufyan al-Tsauri, khulafaur rasyidin ada 5, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah E. Oke, kita akan lanjut soal nomor 3. Seorang khalifah yang pernah melakukan upaya pemberantasan nabi palsu adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Umar bin Abdul Aziz. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Abu Bakar. Nah, setelah sepeninggalnya Rasulullah, jadi sebelum masuknya ke khalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar, jadi emang sudah muncul nabi-nabi palsu, namun tidak terlalu wah gitu ya. Jadi kemudian sepeninggalnya Rasulullah itu muncul lagi, itu kalau saya nggak salah namanya itu adalah Tulaihah al-Asadi. Jadi dia merupakan seorang nabi yang mengatakan dirinya itu seorang nabi, yaitu nabi palsu, dan bahkan banyak yang mengikutinya gitu. Jadi sikap Abu Bakar yaitu langsung memberantasnya. Nah, jadi muncul ya tiba-tiba para pengikut Talhah ini ingin menyerang Madinah, namun Abu Bakar dengan sigap langsung memeranginya. Jadi dalam alhasil para nabi palsu ini bisa diberantas ya untuk saat itu gitu teman-teman. Jadi banyak pada masa nabi banyak sekali nabi-nabi palsu gitu teman-teman. Jadi jelas ya, seorang khalifah yang pernah melakukan upaya pemberantasan para nabi palsu itu adalah Abu Bakar teman-teman ya, Abu Bakar. Jadi jelas jawabannya adalah Abu Bakar. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di antara keberhasilan yang pernah diraih oleh Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah adalah A. Memberantas nabi palsu, B. Mengumpulkan Al-Quran, C. Membentuk dewan, D. Mendirikan armada laut, E. Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Membentuk dewan. Oke, kenapa jawabannya membentuk dewan? Jadi tujuan dari Umar bin Khattab itu membentuk dewan itu pada masa, kalau saya nggak salah pada tahun 20 Hijriah. Gitu ya, dewan yang dibentuk itu ada dewan pemendaharaan dan dewan militer. Jadi dewan pemendaharaan ini bisa mendirikan baitul mal, menjalankan hisbah, pengurusan terhadap pasar. Jadi seperti itu. Jadi kalau pemberantasan nabi palsu ini sudah jelas ya, seperti di atas tadi adalah Abu Bakar. Kemudian banyak yang menjawab pertanyaan ini, banyak yang menjawab mengumpulkan Al-Quran. Nah pada dasarnya jadi
proses pengumpulan Al-Quran ini terjadi pada masa Abu Bakar. Jadi yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Jadi dikhawatirkan nanti Al-Quran ini akan hilang gitu. Jadi mulailah jadi diminta persetujuan dari Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar yang menjadi khalifah. Umar mengatakan kepada Abu Bakar bahwa Al-Quran, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Nah, kemudian proses pengumpulan Al-Quran dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar gitu teman-teman. Kemudian mendirikan armada laut ini pada masa Utsman ya, Utsman bin Affan teman-teman. Oke, jelas ya, jawaban yang tepat adalah membentuk dewan. Nah, membentuk dewan ini baik itu dewan militer maupun dewan pembendaharaan. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal selanjutnya. Ketika menjadi seorang khalifah yang kedua, Umar bin Khattab juga berhasil membuat undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang tentang A. Pendidikan, B. Perburuan, C. Hak asasi manusia, D. Pornografi, E. Ketertiban pasar. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah E. Ketertiban pasar. Nah, jadi Umar bin Khattab ini dapat menertibkan pemerintahnya ini dengan mengeluarkan undang-undang itu seperti undang-undang ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan. Jadi banyak juga lainnya. Jadi pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab, jadi adalah dibuatnya undang-undang jadi untuk menertibkan. Jadi nggak ada istilahnya itu dalam timbang menimbang barang itu nggak pas ukurannya, jadi sesuai ya, adil gitu teman-teman. Jadi ketertiban pasar itu juga diperlukan, jadi orang nggak bisa semena-mena gitu. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi undang-undang yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu salah satunya adalah ketertiban pasar. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah berhasil membentuk armada laut. Hal ini dilakukan pada masa Khalifah A. Rasulullah, B. Abu Bakar, C. Umar bin Khattab, D. Utsman bin Affan, E. Ali bin Abi Thalib. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Utsman bin Affan. Jadi pada masa Utsman bin Affan, pemerintahannya Khulafaur Rasyidin, jadi beliau berhasil membentuk armada laut. Nah, jadi pada masa Umar itu terbentuk dewan. Pada masa Abu Bakar itu banyak perluasan wilayah juga dan memberantas nabi-nabi palsu. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Jadi yang membentuk armada laut itu pada masa Utsman bin Affan. Oke, kita akan lanjut soal nomor 7. Seorang budak yang berhasil membunuh Khalifah Umar bin Khattab bernama A. Ibnu Muljam, B. Ibnu Subaweh, C. Fairuz, D. Abu Zar, E. Abu Lu'lu. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah E. Abu Lu'lu. Nah, ini ya teman-teman, E. Abu Lu'lu. Dan Abu Lu'lu ini namanya Fairuz. Nah, Fairuz, tapi mungkin penulisannya bukan Fairuz ya. Fairuz. Wallahu a'lam bishawab. Namun apabila ada jawaban Fairuz, Abu Lu'lu, ini mungkin kedua-duanya benar karena Fairuz adalah Abu Lu'lu, Abu Lu'lu adalah Fairuz. Jadi ingat aja Abu Lu'lu ya, teman-teman. Nah, jadi Abu Lu'lu ini jadi seorang budak yang berasal dari Persia, teman-teman. Jadi Abu Lu'lu ini dibunuh oleh Abu Lu'lu ini membunuh Rasulullah. Jadi beliau itu bernama Fairuz ya, Fairuz. Abu Lu'lu ini bernama Fairuz.
Ini ya, virus. Nah, kemudian jadi karena seorang budak yang fanatik ya. Jadi gini, jadi ini kejadiannya terjadi pada saat Umar bin Khattab itu memimpin sholat subuh. Nah, jadi virus Abu Lulu ini menikam Umar bin Khattab. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi Abu Lulu ini merupakan orang Persia yang masuk Islam. Jadi setelah Persia itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Jadi pembunuhan ini dilatar belakangi oleh dendam pribadi teman-teman. Jadi karena ada dendam pribadi terhadap Umar bin Khattab, jadi Abu Lulu ini membunuh Umar bin Khattab. Jadi jelas ya teman-teman, budak yang berhasil membunuh Khalifah Umar bin Khattab bernama Abu Lulu atau Fairuz ya, Abu Lulu atau Fairuz. Ini penulisannya ya teman-teman, Fairuz. Jadi hati-hati aja penulisannya Fairuz, Fairuz. Fairuz, Fairuz ya gitu ya teman-teman. Mungkin ini nama lama ya, nama zaman, wallahu a'lam bishawab. Namun yang pasti Abu Lulu atau namanya selainnya itu adalah Fairuz gitu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan C benar juga, itu Fairuz ya. Dan lebih benarnya lagi itu adalah Abu Lulu. Ini jelas Abu Lulu, penulisannya Abu Lulu gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perang Jamal terjadi merupakan peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan A. Muawiyah, B. Talhah, C. Zubair, D. Aisyah, E. Hasan. Nah, ini teman-teman kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Aisyah. Nah, jadi perang Jamal ini merupakan perang unta ya teman-teman. Jadi perang unta karena pada saat itu Aisyah menunggangi unta. Jadi ini Aisyah ini merupakan istri Rasulullah ya. Jadi ini perang Jamal ini terjadi di Basrah di Irak ya teman-teman. Jadi ini terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah istri Rasulullah atau istri Nabi Muhammad SAW yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu yaitu Utsman bin Affan. Jadi karena itu mungkin ini karena faktor ada provokatornya juga ya. Jadi ada yang memanas-manaskan sehingga terjadilah perang saudara seperti ini. Peperangan itu terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah istri Rasulullah. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jelas jawabannya adalah D, Aisyah istri Rasulullah. Oke, kita akan lanjut soal nomor 9. Perang Siffin terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan A. Muawiyah, B. Talhah, C. Zubair, D. Aisyah, E. Hasan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Muawiyah. Nah, jadi setelah meredanya perang Jamal ya, perang antara Aisyah, yaitu ada juga para sahabat itu Talhah dan Zubair, itu perang dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi bersamaan dengan itu juga terjadi pemberontakan atau perlawanan dari gubernur Damaskus ya, yaitu Muawiyah. Jadi banyak terjadi pemberontakan ya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kejadiannya bermula saat Ali dan pasukannya berangkat dari Kufah menuju ke Damaskus. Nah, jadi pada saat itu bertemu dengan pasukan Muawiyah, yaitu di Siffin. Makanya terjadilah perang yang dinamakan dengan Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Perjanjian damai antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berakibat munculnya kelompok Syiah dan Khawarij dikenal dengan nama Perjanjian A. Linggarjati,
B. Hudaybiyah, C. Daumatul Jandal, D. Aqabah, E. Siffin. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah C. Daumatul Jandal, atau biasa dikenal dengan tahkim, teman-teman. Jadi tahkim atau Daumatul Jandal. Jadi pada peristiwa itu, pada peristiwa ini ya, Muawiyah resmi diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah. Nah, jadi ini terjadi setelah terjadinya perang Siffin ya. Jadi setelah perang Siffin, Muawiyah diangkat menjadi resmi diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah. Jadi pada saat perjanjian ini muncullah kelompok-kelompok itu seperti Syiah, kelompok-kelompok pemberontak ya, dan Khawarij. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali pemberontak-pemberontak dan diikuti dengan provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab. Sehingga terjadilah perang saudara. Jadi jelas ya teman-teman, ini jawaban yang tepat adalah C. Daumatul Jandal. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya dalam menyampaikan materi. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah dan silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Apabila ada komentar, saran, masukan, dan kritikan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang SKB PAI CPNS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.